Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera, dan tentu saja doa saya semua dalam kondisi sehat-sehat saja. Hari ini saya akan sampaikan satu tema, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Apa itu kepenuhan hidup di dalam Kristus? Kepenuhan hidup di dalam Kristus itu ialah gini, dalam beberapa kejadian-kejadian atau keadaan yang kita hadapi, maka kita tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan, tapi kita lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan, karena hidup kita sudah dipenuhi oleh Kristus. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat di masa pandemi seperti ini, kalau kita sadari, bisa saja masa pandemi ini justru seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Dia yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Dan kita perlu tahu juga bahwa hari-hari yang kita hadapi hari ini adalah sangat berat tanpa Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari ini, justru dengan beberapa kebebasan, beberapa hal yang membuat kita melakukan aktivitas di rumah, membuat orang-orang jadi malas untuk pergi ke gereja. Artinya bahwa mereka lebih nyaman ikut ibadah online. Nah, dengan demikian hari-hari yang dijalani adalah hari-hari di mana mereka bisa bergerak, beraktivitas, dan lain sebagainya menurut kehendaknya saja. Nah, untuk itu hari ini kita mau belajar sebetulnya di dalam berbagai hal, situasi dan keadaan, maka seharusnya kita lebih memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, malah kita sudah nyaman di luar Tuhan. Nah, untuk itu seharusnya kita harus menjadi pribadi yang kuat, teguh, dan setia mengikut Tuhan di dalam berbagai situasi yang ada. Jadi kita perlu hari ini hidup kita kembali diingatkan untuk kita hidup penuh atau dipenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang memenuhi kehidupan kita. Nah, menjadi orang yang percaya tentu saja itu bukan hal yang mudah, semudah dikatakan, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu hidup kita harus sungguh-sungguh dan benar-benar mengenal pribadi Yesus di dalam hidup kita semua. Nah, untuk itu kita mau baca di dalam 2 ayat ini untuk kita boleh renungkan di pagi hari ini. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dari 2 ayat ini kita melihat ada 3 perkara yang harusnya terjadi dalam hidup kita untuk kita hidup tetap ada di dalam kepenuhan Yesus Tuhan kita. Yang pertama, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan yang ketiga, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Maka dalam berbagai keadaan, hati kita akan penuh limpah dengan ucapan syukur. Oke, yang pertama, untuk kita hidup di dalam kepenuhan akan Kristus Tuhan, ya, di dalam berbagai situasi yang ada, maka yang pertama dikatakan kita harus hidup di dalam Kristus. Artinya bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebuah persekutuan yang betul-betul mengandalkan firman-Nya. Sehingga kita bukan hanya datang, bukan hanya merindukan, tetapi betul-betul kita melekat kepada Tuhan. Sehingga tidak ada keadaan atau hal, situasi, kondisi apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sehingga kita mengerti hidup yang kita hadapi hari ini semua karena karunia atau karena kemurahan Tuhan. Ya, ada slogan seperti ini, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Artinya tidak ada situasi kondisi yang akan memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan kita harus berakar dan dibangun di dalam Kristus Yesus. Nah, berakar tentu kalau kita ingat kata akar, kita akan mengingat tentang sebuah pohon. Nah, kalau kita melihat pohon yang rindang, pohon yang tinggi besar, kita seringkali mengingat itu adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang luar biasa. Tetapi
kita jarang mengingat bahwa ada akar yang menopang pohon itu bertumbuh dengan luar biasa. Memang akar tidak kelihatan, tapi peranannya dalam sebuah pohon itu sangat-sangat diperlukan. Nah, demikian juga di dalam akar pertumbuhan iman kita, di mana kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Sehingga goncangan apapun, badai apapun di dalam hidup kita, iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika fondasi atau akar iman kita itu kuat, kemudian pohon kehidupan itu digoyang, dia akan stabil. Dan ingat bahwa semakin digoyang, akar itu akan semakin mencengkram. Artinya, semakin keadaan menghantam kita, pertumbuhan iman kita seharusnya lebih kuat lagi. Ya, dan saya percaya bahwa kalau kita melihat sebuah hasil dari sebuah pohon itu bukan begitu saja. Ibu bapak lihat dikatakan ketika pohon itu ditanam, benih itu ditanam, dia mulai bertumbuh ke bawah, mencari makanan, sumber air, dan lain sebagainya. Kemudian dia akan bertumbuh ke atas, dan saat dia bertumbuh ke atas, dia mulai tumbuh batang, kemudian tumbuh carang-carangnya, kemudian daun-daunnya. Nah, setelah masanya, waktunya, dia akan mengalami dulu yang namanya berbunga. Kenapa? Karena sesuatu yang berbunga ini ketika dia stabil, bertahan di dalam dahannya, maka sekali waktu dia akan menghasilkan yang namanya buah. Nah, teman-teman, saya melihat ada banyak pohon tidak bisa berbuah karena ketika dia berbunga, dia kena terpaan angin dan dia tidak kuat nempelnya, akhirnya dia lepas berguguran. Nah, kalau sudah lepas berguguran dari dahannya, ya tentu saja dia tidak akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan iman percaya kita. Pada saat ada badai, ada angin, jangan sampai ya kita melepaskan diri dari Tuhan, sehingga bukan saja kita kuat, kita mengerti tentang keadaan yang ada, tapi justru juga hidup kita tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Nah, yang ketiga, kita harus bertambah teguh di dalam iman percaya kita. Artinya begini, hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran di medsos, silakan saja. Ya, kalau itu membuat ibu bapak sejahtera, kemudian juga amati pengajarannya, apakah itu mendekatkan kita kepada Tuhan, membuat kita semakin aktif di dalam komunitas untuk melayani Tuhan, atau hati-hati sebaliknya. Kita semakin nyaman untuk hidup sendiri, kita semakin nyaman untuk tidak berkomunitas, kita semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Kita lebih mementingkan hal-hal yang duniawi. Nah, itu yang harus kita buang jauh-jauh. Karena kalau kita tidak memperhatikan pengajarannya, kita akan larut. Karena kita akan memilih mana yang nyaman. Nah, sedangkan yang nyaman bagi manusia itu nyaman yang memuaskan kedagingannya. Nyaman yang memuaskan hati dan pikirannya. Padahal di dalam Tuhan, proses itu justru membuat segala sesuatu yang tidak nyaman itu sehingga kita mengandalkan Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, dalam hal ini kita perlu berhati-hati karena Galatia 1 ayat 6 mengingatkan kita seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saya terjemahkan ini sedikit, Injil lain apa yang diikuti ya? Kenapa orang begitu setia dan gampang sekali berbalik? Nah, ternyata yang diikuti adalah semua ajaran atau pengajaran atau gagasan yang bersumber dari manusia. Tentu hal-hal yang bersumber dari manusia adalah hal-hal yang memuaskan daging. Dan inilah membuat banyak orang tertarik. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mari berhati-hati dan tetap waspada supaya kita tetap ada di dalam kepenuhan Kristus dan kita tidak mengurangi kadar iman percaya kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Ya, jadi satu hal cirinya orang yang tetap ada di dalam kepenuhan Kristus adalah dia selalu mengucap syukur di dalam berbagai keadaan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga pada saat kita ada di satu titik atau satu keadaan yang menghadang hidup kita, maka respon kita adalah respon yang benar. Yaitu tetap stay, malah makin dekat dan melekat, bukan meninggalkan Tuhan. Karena hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan dan kita hidup
justru semakin mengerti di dalam perjalanan hidup di dunia ini tidak ada satu manusia pun bisa hidup di luar Tuhan, tetapi semua harus ada di dalam kendali Tuhan. Nah, biarlah firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.